saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Presiden Direktur PT Dharma Samudra Fishing Industry Tbk, Bapak Ewijaya. Selamat siang Pak Ewijaya. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih. Langsung saja kita mulai diskusi kita, Pak. Kami ingin tahu bagaimana pandangan perusahaan terhadap kondisi perekonomian saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 menunjukkan perlambatan. Sejumlah ekonom bahkan melihat masih terus terjadi pelemahan daya beli. Apakah indikator ekonomi yang menunjukkan pelemahan ini juga terdampak dan dirasakan oleh perusahaan Bapak? Oke, baik Pak. Saya akan bicara dari sisi pasar ekspor sebenarnya, karena kebetulan memang bisnis kita 95% adalah untuk pasar ekspor. Jadi bukan hanya Indonesia sebenarnya yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat hampir di semua negara tujuan ekspor dari perseroan juga kita melihat tren yang sama sebenarnya. Nah, salah satu indikator yang paling jelas terlihat adalah daya beli masyarakat, terutama pasar utama perseroan seperti Amerika Serikat. Nah, itu bisa kita lihat dari resistensi konsumer terhadap harga jual dari produk-produk perseroan. Jadi kita melihat tekanan terhadap harga jual itu adalah indikasi terhadap pelemahan permintaan. Oke. Pasar terbesar dari perusahaan berarti masih Amerika Serikat. Negara-negara lain seperti apa, Pak? Dan negara mana saja? Ya, jadi pasar kedua yang terbesar bagi perseroan adalah Eropa. Kita mengekspor lebih dari 10 negara di negara-negara Eropa sebenarnya. Nah, kalau kita bandingkan antara daya beli pasar-pasar Eropa dibandingkan Amerika Serikat, sebenarnya Amerika Serikat masih lebih baik secara keseluruhan dibanding pasar-pasar di Eropa. Nah, kemudian kita ada juga pasar ke Jepang dan Australia. Pasar ke Jepang dan Australia berarti dibandingkan dengan Eropa, Jepang dan Australia sebenarnya pasar Amerika Serikat masih jauh lebih baik. Lebih baik. Tetapi sudah mulai terasa adanya pelemahan permintaan. Betul begitu sekali, ya Pak ya. betul. Dan kami ingin tahu juga bagaimana evaluasi kinerja perseroan di kuartal 1 2025 yang masih mampu bertumbuh meskipun ada pelemahan permintaan. Apakah pertumbuhan yang dialami di kuartal 1 2025 ini sudah sesuai ekspektasi perusahaan dan apa kontribusi terbesarnya terhadap pertumbuhan ini? Oke, baik. Jadi kita cukup bersyukur sebenarnya di kuartal 1 perseroan masih mencatatkan pertumbuhan dari sisi penjualan walaupun masih single digit ya di kuartal 1. Nah, tren penguatan malah kita juga bersyukur tren penguatan kembali terjadi sebenarnya di kuartal kedua bagi perseroan dari sisi penjualan. Nah, ini kita patut syukuri dengan berbagai tantangan yang kita hadapi, terutama hot issue sekarang adalah tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Indikator pertumbuhan ini apa Pak? Apakah penjualan ini bisa meningkat karenanya apa penyebab utamanya? Oke. Jadi ada berbagai faktor sebenarnya yang menyumbang terhadap pertumbuhan penjualan perseroan. Yang pertama adalah tentu saja karena ini kita menjual dalam US dollar dari produk-produk perseroan. Jadi kita mendapatkan windfall dari sisi exchange rate. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pertumbuhan dari sisi volume itu sendiri. Ya. Jadi memang pertumbuhan volume tidak secepat dengan pertumbuhan windfall yang kita dapat dari kurs terhadap rupiah terhadap US dollar. Nah, yang ketiga memang kita lihat ada sedikit perbaikan terhadap rata-rata harga jual perseroan secara average. Oke, jadi ada windfall dari exchange yang memang di XY terhadap rupiah sedang tinggi-tingginya, ya kan? Tapi volume ada pertumbuhan meskipun tidak lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya begitu ya. Dan bagaimana strategi perusahaan untuk bisa mempertahankan pertumbuhan ini di tengah kondisi yang menantang gitu? Karena exchange rate tidak akan selalu tinggi. Betul sekali. Volume kemungkinan masih akan terus menurun dan menurun seperti itu. Dan harga akan cenderung volatil. Ya. Jadi berbagai strategi yang perseroan terapkan sebenarnya. Pertama, kita tentu saja tidak bergantung pada satu pasar, ya. Walaupun sekarang pasar Amerika Serikat menyumbang kurang lebih 80% terhadap total revenue perusahaan, namun kita masih punya pasar Eropa, kita masih punya pasar Jepang dan Australia. Dan belakangan ini juga perseroan sedang gencar-gencarnya untuk melakukan penetrasi terhadap pasar-pasar baru seperti China dan Timur Tengah. China dan Timur Tengah, yang Bapak amati dan cermati, sebesar apa potensi di China dan Timur Tengah, Pak? Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi konsumsi, tingkat konsumsi pasar China itu sangat-sangat menarik ya.
Memang dari sisi produk, jenis produk yang mereka ada sekarang ini sedikit berbeda dengan pasar-pasar existing dari perseroan. Tapi kita melihat dengan hasil kekayaan laut Indonesia yang begitu berlimpah, ratusan jenis spesies ikan, jadi tentu saja kita melihat ini satu potensi yang sangat-sangat baik untuk perseroan untuk menjajaki pasar China. Dan Timur Tengah juga permintaannya bisa cukup tinggi, Pak? Cukup tinggi. Jadi kita melihat salah satu captive market yang ada di Timur Tengah adalah misalnya para jemaah haji Indonesia yang tiap tahun termasuk jemaah umroh misalnya itu sudah menyumbang kurang lebih 2 juta orang per tahun. Tentu saja jemaah haji yang berada di Saudi Arabia misalnya tentu saja dia kangen untuk makan-makan produk perikanan dari Indonesia. Itu jadi kita melihat. Betul sekali. Betul. Tapi Pak, jika kita berbicara tentang Amerika Serikat sebagai pasar terbesar dan penyumbang kontribusi benefit untuk perusahaan juga ya Pak, mereka akan menetapkan tarif. Dan tarif tersebut sudah disepakati juga dengan Indonesia dari 32% menjadi 19%. Apakah ini akan sedikit banyak mempengaruhi penerimaan perusahaan Pak? Jadi memang kita tidak bisa mengesampingkan efek dari tarif yang tinggi terhadap permintaan secara jangka panjang terhadap produk-produk perseroan. Dan ini tentu saja tidak hanya berimbas kepada dan samudra. Semua pemain perikanan ya tentu saja akan mengalami isu yang sama. Tapi kita melihat juga sebenarnya dengan keberhasilan pemerintah melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat yang membuat 32% level yang sangat-sangat tinggi sebenarnya menjadi 19% itu satu terobosan yang harus kita apresiasi. Yang kedua adalah sebenarnya kita harus melihat ini sebagai satu peluang. Peluang artinya bahwa beberapa negara menjadi saingan dari Indonesia untuk memasarkan produk-produk seafoodnya. Mereka ternyata seperti Vietnam misalnya, itu mendapatkan tarif yang lebih tinggi dari Indonesia, 20%. Belum lagi negara seperti Thailand yang menjadi satu juga kompetitor dari Indonesia, itu memang belum diumumkan berapa besaran tarifnya. Tapi kita melihat mungkin juga tidak akan lebih baik dari Indonesia. Jadi kita melihat ini satu tantangan, tapi di saat yang sama juga kita melihat ini satu peluang. Iya, karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, berarti posisi kita masih sangat diuntungkan ya Pak. Betul sekali. Walaupun sebenarnya masih tetap kena tarif ya Pak tetap ya. Tarif, ya. Masih tetap harus memikirkan bagaimana cara melakukan efisien.